Assalamualaikum, balik lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Inilah negara yang mengenal Islam berkat ulama Indonesia. So, jangan lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Di sebuah sudut benua Afrika, ribuan kilometer dari Kepulauan Nusantara, ada sebuah kalimat yang sering diucapkan dengan penuh rasa hormat. Terima kasih Indonesia. Kalimat itu bukan sekadar ungkapan sopan santun. Ia adalah bentuk rasa syukur yang lahir dari sejarah panjang. Sejarah yang tidak banyak diketahui oleh orang Indonesia sendiri. Karena di sana, di negeri yang begitu jauh dari tanah air kita, ada orang-orang yang percaya bahwa jika bukan karena ulama dari Nusantara, mungkin mereka tidak akan mengenal Islam seperti hari ini. Kisah ini membawa kita kembali ratusan tahun ke masa lalu, ke masa ketika laut bukanlah penghalang bagi para pencari ilmu, ke masa ketika dakwah tidak dilakukan dengan kekuasaan, tetapi dengan keteladanan. Di antara nama-nama besar yang dikenang hingga hari ini, ada satu sosok ulama dari Nusantara yang sangat dihormati. Namanya adalah Yusuf Al-Makassari. Ulama dari Tanah Makassar. Ia lahir di Tanah Makassar pada abad ke-17. Sejak muda ia dikenal sebagai seorang penuntut ilmu yang luar biasa tekun. Perjalanannya membawanya jauh meninggalkan tanah kelahiran, menuntut ilmu di berbagai pusat peradaban Islam. Ia belajar kepada para ulama besar. Ia memperdalam ilmu tasawuf. Ia menghabiskan hidupnya untuk memahami agama dengan lebih dalam. Namun hidupnya tidak hanya diisi dengan belajar. Pada masa itu Nusantara sedang berada dalam bayang-bayang kekuasaan kolonial. Dan seperti banyak tokoh besar lainnya, Yusuf Al-Makassari memilih untuk berdiri bersama rakyatnya. Ia menentang penjajahan. Ia menolak tunduk kepada ketidakadilan. Namun keberanian itu memiliki harga. Akhirnya ia ditangkap oleh penjajah Belanda dan diasingkan jauh dari tanah kelahirannya. Bukan sekadar diasingkan ke pulau lain, tetapi ke benua yang sangat jauh dari Nusantara, ke Afrika Selatan. Pengasingan yang mengubah sejarah. Tempat pengasingannya adalah wilayah yang sekarang dikenal sebagai Cape Town. Saat itu wilayah tersebut merupakan tempat pembuangan bagi banyak orang yang dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial, para budak, para tahanan politik, dan orang-orang yang dianggap bisa menginspirasi perlawanan. Belanda mungkin berpikir bahwa dengan mengasingkannya sejauh itu, pengaruhnya akan hilang. Namun sejarah berkata sebaliknya, karena di tempat yang jauh dari tanah kelahirannya itu, ulama dari Makassar ini justru menyalakan cahaya baru. Dakwah dalam keterasingan. Di tengah keterbatasan dan pengasingan, ulama dari Makassar tidak berhenti berdakwah. Ia mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang yang datang kepadanya. Ia mengajarkan tentang kesabaran kepada mereka yang hidup dalam penindasan. Ia tidak memiliki mimbar besar, tidak ada masjid megah, namun kata-katanya menyentuh hati banyak orang. Dari satu orang, lalu dua orang, kemudian semakin banyak orang yang datang untuk belajar. Islam mulai tumbuh perlahan, bukan dengan paksaan, bukan dengan pedang, tetapi dengan akhlak, dengan kelembutan, dengan keteladanan seorang ulama yang bahkan dalam pengasingan pun tetap mengajarkan kebaikan. Bagi sebagian masyarakat di Afrika Selatan, nama ulama dari Nusantara bukan sekadar tokoh sejarah. Ia adalah bagian dari perjalanan spiritual mereka. Tidak sedikit orang Afrika Selatan itu yang merupakan keturunan dari Syekh Yusuf Makassari, dan di Cape Town di Afrika Selatan, Syekh Yusuf juga dihormati sebagai ulama, seorang ahli sufi, dan seorang pejuang. أكثر فرد من أفرادكم قبل 300 سنة
أخرج من هذه البلد. وكان أريد أن يحقر وأن يضيق عليه الشيخ يوسف من أرض مكاسر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فتوجه إلى جنوب أفريقيا فدعا الخلق إلى الله فانتشر الإسلام في تلك البلد. Kalian mendengarkan tadi di majelis ini salah seorang individu dari negeri kalian yang mana dia diasingkan 300 tahun yang lalu, diusir oleh penjajah untuk dihinakan dan dikeluarkan dari negeri ini dan sampai di negeri Afrika, dan di negeri tersebut dia mengemban dakwah di jalannya Allah hingga negeri tersebut masuk Islam di tangannya dia, dan Islam sampai kepada mereka di tangan orang mulia ini. Mendengar pengakuan itu, hati kita mungkin bergetar, karena selama ini banyak dari kita tidak pernah menyadari bahwa jejak Nusantara pernah sampai sejauh itu. Warisan yang tidak pernah padam. Hari ini, ratusan tahun setelah wafatnya Yusuf Al-Makassari, pengaruhnya masih terasa. Makamnya di Afrika Selatan menjadi tempat yang dihormati. Banyak orang datang untuk mengenang perjuangannya, untuk mengingat bahwa seorang ulama dari Nusantara pernah mengubah kehidupan banyak orang di sana. Ia bukan raja, ia tidak memimpin pasukan, namun kekuatan ilmu dan akhlaknya mampu melintasi samudra dan generasi. Kisah ini seharusnya menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa Nusantara bukan hanya tanah yang kaya akan budaya dan alam. Ia juga pernah melahirkan ulama-ulama besar yang membawa cahaya Islam ke berbagai penjuru dunia. Mereka tidak pergi dengan ambisi. Mereka tidak pergi untuk mencari kekuasaan. Mereka pergi membawa ilmu dan meninggalkan warisan yang bahkan bertahan hingga ratusan tahun kemudian. Hari ini, mungkin kita hidup di zaman yang jauh lebih mudah. Perjalanan bisa ditempuh dalam hitungan jam, informasi bisa menyebar dalam hitungan detik. Namun terkadang kita lupa bahwa jauh sebelum semua itu ada, para ulama Nusantara sudah lebih dulu melintasi samudra dengan keberanian dan keikhlasan. Dan mungkin ketika kita mendengar seseorang di Afrika berkata, "Terima kasih Indonesia," kita baru menyadari sesuatu, bahwa nama Indonesia tidak selalu dikenang karena kekuasaan atau kemajuan. Kadang ia dikenang karena sesuatu yang jauh lebih mulia, karena ilmu yang pernah dibawa oleh para ulama dari tanah ini, karena akhlak yang pernah mereka tunjukkan kepada dunia, dan karena melalui mereka, ada orang-orang di tempat yang sangat jauh dari Nusantara yang akhirnya mengenal Islam. Maka mungkin sudah sepatutnya kita juga mengingat mereka, para ulama yang melintasi samudra, meninggalkan tanah kelahiran, dan mengajarkan kebaikan bahkan dalam pengasingan. Karena melalui langkah-langkah mereka yang sunyi itu, sebuah cahaya dari Nusantara pernah menerangi benua lain, dan hingga hari ini cahaya itu masih menyala. Oke guys, itulah dia videonya ini. Jadi begitulah dia kehebatan ulama-ulama Indonesia gitu ya pada zaman dahulu untuk memperkenalkan, memberikan ilmu gitu ya jauh sampai ke Afrika ini di Cape Town gitu ya. Yusuf Al-Makassari daripada tanah Makassar gitu kan. Itulah dia kehebatan ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama Indonesia gitu, oke. So terima kasih banyak sebab kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.